Setelah melalui perjuangan cukup panjang dan melelahkan, hingga menunggu puluhan tahun, akhirnya Pengadilan Negeri Kisaran kembali menggelar gugatan Japel Sirait atas hak 525 hektar lahan miliknya yang dirampas PT Sumatera Bakri Plantation dan PT Sari Persada Rakyat. Pengadilan Negeri Kisaran yang telah beberapa kali menggelar sidang lanjutan, pada Selasa 23 Juni 2020, kembali menggelar sidang perdana perkara perdata registrasi nomor 23-G-2020-PN tanda penghubung KIS. Dugaan perampasan hak atas 525 hektar milik keluarga Japel Sirait yang berada di Dusun 4 Desa Juta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan oleh tergugat PT Sumatera Bakri Plantation dan PT Sari Persada Raya. Japel Sirait kepada Mona Lisa pada Selasa 23 Juni 2020 menjelaskan bahwa tergugat telah melakukan tindakan mengambil haknya atas lahan yang telah diusahi keluarganya secara turun-menurun sejak tahun 1843 hingga para tergugat mengambil secara paksa dan menghancurkan 8 rumah keluarganya, juga merusak tanaman produksi yang ada di lahan tersebut. Ini yang lokasi SPR. yang SPR ya? SPR. Oke. SPR yang menggarap. SPR yang menggarap, bukan apa Sirait, bukan. Inilah perkaranya semua sampai ke ujung sana. Terus ke depan. Maksudnya SPR yang merampas hak dari masyarakat. Abang jelaskan, ini tanah ini kita bisa Bang jelaskan. Ya, sejarahnya inilah dari turun menurun dari zaman dahulu lah, dari tahun berapa? 1800 sebelum zaman merdeka Indonesia. Inilah batas-batas alam BSP. Ya, dan berbatasan dengan marga Silalahi. Yang sebelah mana marga Silalahi itu? Seberang jalan ini. Ya, seberang jalan. Ini ditunjukkan dengan batas jalan ini. Iya. Ini. Silalahi. Jadi yang sebelah kiri inilah bagian Sirait. Opung Rondang Uluan. Opung atas nama Opung Rondang Uluan. Iya. Oke. Opung Rondang Uluan dan sampai keturunan pun Opung Pariasinul masih ada makam di tempat BSP. Ini tanah apa namanya ini? Ini tanah wilayah Kian. Tanah warisan turun menurun. Kampung apa dulu ada di sini? Kampung Sinuhil. Kampung Sinuhil. Orang tua kita di sini tinggal? Lahir di sini juga. Bisa Bang ceritakan tentang itu? Karena orang tua bapak saya lahir di Sinuhil. Iya. Dan sampai kami pun masih di sini juga lahir. Karena begitu masuk orang BSP, tahulah zaman dulu main berontak. Waktu masa pemberontakan ya? Iya. Ada bukti-bukti kampung itu ada di sini? Pernah ada? Kalau buktinya sudah nggak ada lagi, udah habis. Di situs kuburan berubah apa? Kuburan ada. Kuburan lah. Kuburan. Iya. Itu menunjukkan bahwa ini dulu pernah ada perkampungan di sini. Iya. Sebelum PT Bakri datang. Sebelum PT Bakri datang. Kemudian sejak berapa lama PT Bakri itu menguasai area Labang? Dari tahun 91 lah. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Apa upaya yang udah Abang lakukan untuk mempertahankan tanah ini? Udah capek lah mempertahankan ini. Apa misalnya? Apa misalnya Bang? Udah berapa kali kami urus ini, toh juga nggak pernah beres. Dan kami pun udah pernah ke DPRD Sumatera Utara. Ada kami adukan kemarin, kami minta bantuan dari Sarma Burtajulu. Tahun berapa? 2017. Nah, tanggalnya saya udah lupa. Akhirnya mentok di situ aja. Ya. Lain setelah ini? Ya kami adukan juga ke Polda. Itu udah tahun 2012 kalau nggak salah. Tahun 2012 sampai ke BPN Medan, BPN Asahan dan ke Polres Asahan. Hasilnya tidak ada. Hasilnya belum ada. Mentok semua. Terus kalau kita mundur ke belakang, itu sebelumnya ditanamin apa sama pihak keluarga kita lahan ini? Dulu sesuai dengan sejarah bapak saya dibicarakan sama saya, itu durian dan tanaman masyarakat lah, pete, jengkol dan aren. Jadi ketika masuk PT Bakri itu dipapras. Habis diratakan oleh PT. Dan satu pun ada juga pemaksaan. Iya. Dalam bentuk apa pemaksaan itu?
Ya dulu secara yang bapak dulu itu ada brimob dulu. Itu ditembakkan ke atas. Itu kok takuti lah masyarakat. Takuti. Supaya biar bisa Digarap orang itu. diambil. Orang itu melakukan begitu dia. Iya. Artinya pengambilan lahan itu dengan apalah, dengan paksa ya? Paksaan. Dengan paksaan artinya menggunakan aparat hukum, Iya. ya kan menakutin masyarakat, sehingga masyarakat nggak ada yang berani melakukan perlawanan ya. Lagi. Oh, seperti itu. Udah gitu. Sampai saat ini usaha apa yang orang abang lakukan untuk mengembalikan hak kepada hak keluarga kita? Ya kalau bisa ini dalam proses hukum. Ya mudah-mudahan ada keadilan lah di Indonesia ini. Rindulah dengan keadilan itu. Rindu kali. Sakit kali ya. Sakit Ya. Iya. Zaman merdeka tapi belum merdeka kalian ya. Iya, memang namanya Indonesia merdeka tapi kami sakit. Oh, belum merdeka rasanya. Belum. Jadi pingin merdeka. Ingin merdeka. Mendapat keadilan. Mendapat keadilan. Seperti istilah di Pancasila itu. Iya. Keadilan sosial Bagi bagi seluruh seluruh rakyat Indonesia. merdeka. Merdeka. Satu lagi bang, berapa luas sebetulnya area yang orang keluarga miliki? Kalau melulai dari sejarah itu sekitar 525 hektar yang Selanjutnya, tertulis. Tapi ini terbagi dua. Ini bersekitar BSP 300. Terus satu lagi. SPR 225. Jadi dua PT inilah menyerobot usaha keluarga ini. Dua PT. Dan sudah dua PT ini sudah pernah dihadapin. Sudah diadukan juga, tidak ada tangkapan. Saya pernah dengar Anda pernah ditahan. Ya pernah, itu karena menguasai fisik. Oh gitu. Iya. Fisik apa yang dikuasai? Aku mau merebut lahan nenek moyang kami. Jadi Tapi ya gimana, mereka yang tahu undang-undang di sini semua kan, uang mereka. udah pernah dia ngalamin itu jadi pesakitan. Kalau mereka belum, Abang, ya sakit lah bang namanya. berapa lama jadi pesakitan? Ya 4 bulan sih. 4 bulan sih. Udah masuk di trali besi. Udah Di mana itu? di Batubara. Di Batubara. Ditahan di Batubara oleh pengadilan di stasiun ini. Iya. Udah jatuh vonis di situ Udah dan bebas dan kembali berjuang. kembali lagi. Abang yakin dengan perjuangan abang menang? Saya yakin karena dari sini sampai leluhur kami masih ada. Masih ada. Ya, Dan saya sangat yakin ada. akan menang. Yakin menang. Yakin keadilan itu akan datang. Mudah-mudahan. Memang adanya keadilan itu? Kalau sesuai dengan peraturan Bapak Jokowi ya kita dengar dulu. Tanah rakyat harus kembali kan. Percaya abang dengan hukum? Saya percaya. Jadi memasarakan persoalan dengan hukum. Iya. Merdeka. 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 Ya kalau ini sejarahnya berdirinya gereja di sini dulu ini belum permanen, ini masih apa? Masih gubuk lah. Tahun 2003 kalau nggak salah ya, tahun 2003. Dan karena banyak majelis dari karyawan SPR. Nah, baru datang pengurus dari Huta Padang. Cabangnya GMI Huta Padang. Nah, dikompromikan lah ini, ceritalah orang bos sama pendeta. Bos itu siapa? Bapak? Bapak. Jesse Rait. Ah. Nah, baru ini diibahkan bapak lah untuk tapak gereja ini. Nah, begitu kami diibahkan bapak dan ikut juga saya mengibahkan saksi dari anak. Dari anak ya. Ya, tahun 2004. 2004. Ya. Terus Begitu kami ibahkan, dibangunlah ini permanen. Yang membangun ini orang Korea. Dan bantuan dari GMI juga lah dari Huta Padang. oh gitu. Ya, dan SPR ya ada kayu. Adalah bantuannya. Ada bantuannya. Dan Artinya bantuan ini dari apa, Dewan Gereja GMI ya, yang Iya. ada di pusat mungkin ya? ya dari pusat, baru dari Korea. Dari Korea ya. Ya, lebihnya dari Korea semua. Oh, bantuan itu berupa apalah materi ya, untuk uang ya, Uang. untuk membangun ini ya. Ya, 50 juta. 50 juta. Ya. Selain itu apa yang bisa Bang Engki ceritakan tentang kondisi rumah ibadah ini? Ah. Karena gini, ini kan unik gitu. Lahan Bang Engki ini kan di tengah-tengah perkebunan dua perusahaan raksasa ini. Ya. Iya kan? Makanya kita heran kok bisa Bang Engki, keluarga Bang Engki ini nggak dicaplok mereka gitu. Artinya bisa Bang ceritakan secara detail Ini kan gitu. gini. Sebenarnya ini kan Kampung Opung. Turun menurun. Ini sebenarnya bukan Huta Sinuhil, di atas sana Huta Sinuhil. Oh, Ini di atas ladang, ya. Ini ladang ya. Sinuhil, Nah, ladang ya. Nah, begitu itulah yang saya ceritakan tadi. Bertahan orang bapak ini di sini. Bertahan
Ya inilah yang bisa sisa. Dipertahankan ya. Iya, Dari ini yang 525 hektar tinggal ini sisa. Berapa hektar Inilah lagi sisa. sisa Ini ini? sekitar lebih kurang 8. 8 hektar. Iya. Wah, 8 luar hektar. biasa ya. Selain itu habis semua. Habis Habis digarap, berantakan. digarap Rumah, oleh pihak apa ya? ya, rumah, pokok semua lah, tanaman masyarakat zaman dulu lah. Ya, ya. Orang tua dulu. Itu tadi cerita adanya aparat hukum yang menakut-nakutin masyarakat Iya. gitu ya. Iya. Untuk supaya hengkang Ya. dari apa ini ya? Ini pun sejarah ada juga orang Brimob sampai ditendangkan senjatanya Oh gitu. waktu ini menguasai ini Ha. supaya jangan ada lagi orang tua di sini. Oh, Mau masuknya digusur semua. dihabiskan lagi itu ya. Dihabiskan. Hampir jangan Karena ada sisa. bapak sudah sempat lah diancam Artinya juga. sasi hidup yang ada di sinilah orang tua menyaksikan tanah ini ya. Iya. Gitu ya artinya ya. Oke. Dan ya mudah-mudahan ini udah main perkara lah di pengadilan. Dan pengakuan orang SPR mereka yang membangun Gitu dan ya. tapak gereja SPR yang memberi tanah padahal bukan. Saya tegaskan ini tapak gereja ini sebenarnya ini yang diibahkan ahli waris Sirait, Hmm. J Sirait. Hmm. Ini yang diibahkan, Hmm. diberi ke gereja, tapak gereja. Itulah makanya dibangun ini. Bukan SPR yang memberi. Artinya bukan SPR yang memberi tapak gereja Ya. ini. Bukan. Sirait yang mengibahkan ke gereja. Sekitar satu rantai lah ini, satu rantai tapak gereja ini. Tapi dalam kenyataan diputar balikkan ini Diputar posisi. balik. Perbalikan SPR. Oke pemirsa, Anda tadi sudah mendengar bahwasannya gereja yang ada di belakang saya itu adalah tanah pemberian, artinya tapak tanah pemberian dari keluarga Sirait yang pertama kali menguasai lahan yang ada di areal ini, yaitu seluas 525 hektar yang saat ini lagi bermasalah dan lagi dalam proses hukum di pengadilan Asahan. Pemirsa, mari kita ikutin sampai di mana penegakan hukum yang ada di Indonesia ini. Let's go! Waktu yang di lahan yang jatamnya itu. Waktu di lahan tersebut, Opung diancam pakai senjata, Ya, senjata laras panjang itu, enggak, betul. pistol. Apa yang Opung lakukan ketika diancam di situ? Hah? Apa yang Opung lakukan di situ? Melakukan perlawanan atau apa teriak minta tolong? Sesuai yang perjanjian di kantor Samad, orang itu pun nggak bisa lagi sebelum ada penyelesaian dari pemerintah melalui kubilang dulu. Jadi aku kutahan hal itu, hasilnya itu. Ini tidak bisa dibawa ini sesuai perjanjian di kantor Samad. Kamu pun nggak bisa menguasai, saya pun nggak bisa. Kenapa kau ambil lagi nih? Kau angkat, kuturunkan lagi tahannya yang mau nangkap aku. Oh gitu. Nah, Setelah dilakukan penangkapan, Opung dibawa kemana itu? ke Polres. Ke Polres. Katanya ke polisinya mau ditangkap, dibawanya. Ah, Rupanya ditipu lah, langsung ke Polres dibawa. satu malam ditahan di Polres. Itu Polres mana? Batubara, Asahan atau mana? Asahan, Kisaran. Yang ada si apa pengurusnya kami dari Sudung. Artinya lawyer lah ya, lawyer yang membantu Opung ya untuk keluar itu. Itulah mengeluarkan. Itulah kronologis kejadian berlanjut hingga sampai sekarang. Iya. Itu habis bapak ini ditangkap dan dibawa ke Kisaran Polres. Dan ada juga itu kemarin dulu ada namanya LBH, Jasmine Solung. Itulah mengeluarkan orang bapak ini dulu. Iya, Nah, karena masih bapak ini kan kemarin masih belum pada 2 kali lah kan. iya, iya. Dan ditangkap lah sama aku. Dan orang ini udah ditangkap, dan berapa orang kemarin ditangkap? Hampir 14 orang. 15 orang dulunya ditangkap. Begitu masuk orang PT, masyarakat masuk juga dan pihak keluarga, dan dibawa ini yang 15 orang ke Kisaran. Nah, dan ada juga lah LBH itu, aku bilang tentang LBH itu Jasmine Sulung. Nah, dan ikut juga lah pengulu nama bukan Slayer, Muter Terus Sitorus. Ikut juga lah dia untuk menjemput orang-orang tua saya.
Nah, begitu sudah dijemput, mainlah sekitar 1 tahun lagi, mentoklah orang ini lagi. Mentok sampai ke tahun itu tidak lupa lah tahun berapa orang ini mentok, baru masuk lagi kami membentuk kelompok tani. Nah, habis itu udah hampir 7 tahun kelompok tani, berhenti lagi, bentuk lagi kelompok tani. Nah, karena sudah sempat bentrok. Nah, dan itulah terjadinya bentuk lagi, itulah aku jadi pidana ditaruh, pengancaman. Oh, itulah terjadi pengancaman terhadap Hengki ya? Iya, kalau prosesnya ya itulah kita meminta dengan ketegasan pengadilan lah, keadilan di Indonesia ini gimana? Karena dari bukan orang tua saya lagi, leluhur saya pun sudah menderita. Apalagi orang tua saya, apalagi saya sudah mengalami penderitaan. Saya bermohonlah sama pemerintah dibuat keadilan supaya itu berkembali lagi itu kampung Talun Sinuhule itu jadi kampung untuk pemparan hukum kami. Sangonon. Molo au mulai han na jolo ite do au amatodo na di Sinuhule. Jadi babolo dapat mangula. Roa tu soni matong alay ka pas sekolah ini kagalit ko. Jadi tahun sia 2 hubak kami do jaksa membuat patung hukum kami ala dibuat WSP Bakri. Sakator nai opung duli. Jadi opung boru tang dapat depe patung nyon memangku anak-anak. Jadi habis itu tahun sia 2 tahun sia 6 Roma saya beri SPR. Kalau setuju SMP gelekon, tanggal libur sekolah buat tu son. Kepala kami memang pasar putih. Jadi Roma beri SPR on. Disuruh bukan ni gelekon takut atau buka bapak kurang bani enak. Siapa mau gelekon? Pukul niku mak. Jadi jumlah lama tu kantor SPR. Ini ada si perbawa di son. Brimob niku. Dia tak main. Saya bu, ini bana. Basa pukulan begeleki, bawahan umur. Niku madokon. Kami pikir anak perlapek katanya sama aku. Jadi, biarpun kalau anak perlapek kau matikan. Dari mana kau dapatan undang-undang? Berkutanya dulu komandanmu, ku bilang gitu sama Brimob ini. Jadi, terus kutariklah tembaknya ini kan. Datang dia kepala lorong perhutatan opung marami dang dong ya merbada do hoto Brimob barong aku merbada niku bas ini pukul gelek gabi horo minta maaf niku ujung gabi pide masih pro oniban perkebunan SPR. Seperti itu. Kasih SMP magalek ko. Nang, ini kan proses sudah berjalan ya, sudah melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh Hengki. Dan ini sudah terjawab di pengadilan. Apa kira-kira harapan opung terhadap lahan tersebut? Ya kan? Bamula manyanang omat tong nahodok ni adil ma aka pemerintah ibering maraya araya na miskin asabuy mulat na tuhami bugas tangan nyo pungami bugas pa nay ana sa personari berjuang tuhami di sini. Ay na perjolo lo kaduriano di musnahon ko budo akapote jala di sini pesa-pesanari do kuburan do pungami. Ya pemirsa, sungguh sangat luar biasa jalanan yang kami lalui dan kami terguling-guling hampir masuk jurang. Inilah dia kondisi jalan menuju perkebunan yang menjadi permasalahan dengan pihak hukum. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa mengabarkan.